Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi pada mata kuliah kewirausahaan pada anak usia dini. Jadi memang mata kuliah ini tujuannya agar bagaimana kita sebagai calon pendidik itu bisa menstimulasi atau merangsang anak-anak itu agar memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi sejak dini. Nah, kenapa toh kok anak-anak itu harus diajak untuk berwirausaha? Nah, wirausaha itu apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, nah apa itu wirausaha? Kewirausahaan kan berasal dari kata wirausaha. Nah, wirausaha itu apa? Wirausaha itu merupakan kemampuan dalam menggunakan sumber daya ekonomi dan meliputi kepandaian untuk mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi, mengadakan produk, kemudian memasarkan, serta mengatur produknya ini sehingga menghasilkan sesuatu produk yang bernilai tinggi. Jadi, untuk sederhananya, contohnya ada suatu barang, contohnya kayu begitu ya. Kayu ini ketika hanya tidak diapa-apakan itu kan nilainya itu biasa sebatas kayu gitu loh, murah gitu. Kemudian ketika seseorang itu mampu memproduksi, menciptakan, mengatur, mengelola kayu ini sedemikian rupa menjadi sebuah produk yang baru. Nah, contohnya kayu tadi menjadi kursi, meja, almari begitu ya. Nah, ini kan menjadi nilai tinggi gitu loh. Ketika menjadi nilai yang lebih tinggi inilah dinamakan sebagai wirausaha. Jadi berinovasi, membuat sesuatu yang baru, ini adalah namanya wirausaha. Nah, kewirausahaan itu pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara lebih kreatif. Jadi ketika seseorang itu mampu secara inovatif membuat sesuatu yang baru yang lebih bernilai ekonomi yang tinggi, ini namanya kewirausahaan atau sering disebut sebagai entrepreneur. Nah, antara kewirausahaan dan entrepreneur itu sama saja. Yang satunya bahasa Indonesia, yang satunya bahasa Inggris, entrepreneur gitu. Nah, menurut Peggy dan Charles, entrepreneur itu memiliki 4 unsur pokok. Apa saja unsurnya? Yang pertama itu adalah kemampuan IQ dan skill. Jadi kemampuannya itu memang harus terasah gitu loh. Jadi seseorang ketika menjadi entrepreneur atau wirausaha itu harus membaca peluang. Kira-kira apa nih yang bisa dibuat agar seseorang bisa tertarik. Jadi mencari peluangnya. Kemudian mampu berinovasi, mengelola, serta menjual barang yang telah dia buat itu. Nah, yang kedua itu adalah EQ dan mental. Jadi kemampuan mental itu juga harusnya dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi mengatasi kekuatan, mengendalikan resiko, kemudian keluar dari zona nyaman. Yang selanjutnya ini adalah kemampuan untuk motivasi diri, keteguhan hati. Seseorang berusaha itu tentunya memiliki motivasi yang tinggi. Jadi persisten, ulet gitu. Kira-kira gimana caranya agar barang atau benda ini bisa laku gitu loh. Kemudian pantang menyerah. Ketika memang barangnya belum laku ya dia tidak pantang menyerah. Kemudian teguh dalam keyakinan bahwa apa yang akan dibuatnya itu akan sukses. Dan kekuatan akan pikirannya. Jadi power of mind itu juga sangat penting bagi wirausahawan. Yang terakhir itu adalah mencari peluang atau experience. Jadi ini ada kreativitas ya. Jadi kreativitas itu seharusnya harus dikembangkan agar tidak kalah saing, agar tetap produknya itu masih bisa terus berkembang. Nah, kemudian kenapa kok wirausaha ini itu sangat penting pada anak usia dini?
apakah maksudnya anak usia dini itu diminta untuk berjualan? Nah, bukan seperti itu ya. Jadi kewirausahaan pada anak usia dini itu bukan mencetak anak untuk berjualan, bukan. Tapi maksudnya adalah menanamkan jiwa kewirausahaan kepada anak. Nah, nilai-nilainya apa saja? Nilai-nilainya ya tadi, mampu berpikir kreatif, inovatif, pantang menyerah, jujur. Nah, itu adalah nilai-nilai yang akan diterapkan pada anak. Bukan mengajak anak untuk berjualan atau bahkan berjualan koran di jalan. Itu sangat tidak bukan perkuliahan kita, bukan tujuan dari perkuliahan untuk mencetak anak untuk jadi penjual koran. Itu tidak, bukan seperti itu ya. Jadi manfaat pada anak usia dini itu tentunya menjadi bekal di masa depannya anak. Menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini itu membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang kreatif dan kaya akan inovasi, serta mampu menghadapi rintangan-rintangan ataupun tantangan-tantangan kehidupan anak selanjutnya. Kemudian pribadi yang kreatif sejak dini ini termasuk menjadi ajang pada kegiatan wirausaha. Nah, kemudian ketika anak itu sudah mulai produktif, mandiri gitu ya, ini menjadi bekal mereka di kemudian hari. Nah, jadi ketika ingin menumbuhkan nilai-nilai yang baik, ini seharusnya memang dimulai sejak dini, bukan ketika sudah SMA kok menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan. Itu saya rasa akan sangat terlambat. Begitu. Nah, kemudian nilai-nilai ini tentunya harus dibarengi atau diikuti dengan strategi-strategi pembelajaran. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pendidik itu membuat strategi agar nilai-nilai ini bisa distimulasikan pada anak. Nah, ini karakteristik wirausahawan yang memang harus diterapkan. Itu adalah percaya diri, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi anak-anak sudah mampu, tugasnya apa, kemudian bagaimana hasilnya, kemudian dievaluasi kenapa, apakah berhasil atau tidak, kemudian berani mengambil resiko. Nah, ini yang sering anak-anak itu sering takut akan kegagalan. Jadi anak itu takut sekali gagal. Nah, ketika kita itu mengajarkan tentang wirausaha pada anak, tentunya kita akan menstimulasi agar anak itu tidak takut akan kegagalan. Nah, kegagalan itu ketika kita sudah gagal, itu bagaimana cara mengatasinya? Itu anak-anak akan belajar melalui kegiatan wirausaha. Kemudian kepemimpinan, bagaimana cara memimpin produk yang akan dia buat. Orisinalitas ini masuk dalam kreativitas ya. Anak-anak memang harus belajar untuk menjadi seseorang yang kreatif di hidupnya. Nah, keuntungannya banyak sekali, ilmu baru, pengalaman, dana, ini tentunya yang akan dapat diperoleh oleh anak. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu komitmen pribadi. Jadi seseorang itu sebenarnya sudah muncul benih-benih keinginan untuk berwirausaha itu sebenarnya sudah ada. Kemudian lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Nah, lingkungan yang kondusif itu seperti apa? Nanti kita akan setting di sekolahan agar lingkungan kita itu adalah lingkungan jiwa wirausahawan. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Kemudian keadaan terpaksa itu juga akan menumbuhkan jiwa wirausaha. Seperti kita contohnya tidak punya saku karena sekolah online, kuliah online. Akhirnya kita mau jualan online. Nah itu kan karena memang kondisi terpaksa begitu. Nah demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung di sesi diskusi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.